Oke, di sini saya akan membuat video hands-on mengenai inheritance and exception handling. Di sini saya pertama mau ini nih, mau jelasin. Kenapa sih kita perlu pakai OOP? Kenapa sih kita perlu menggunakan OOP? Itu karena untuk mempermudah kita dalam proses coding atau mengembangkan program gitu kan ya. Nah, kenapa bisa mempermudah? Karena kalau kita pakai OOP itu apa ya? Kita tuh pasti buat yang namanya template. Nah, jadi kita nggak perlu ngetik kode berulang-ulang, nggak perlu banyak banget variabel yang dipakai nanti kan, nggak perlu gitu kan. Kita cuman perlu pakai template-nya aja gitu buat ke masing-masing objek. Nah, contohnya nih, misalkan ada apa ya, ada mungkin template ya atau kelasnya. Ada kelas atau template yang namanya itu manusia ya, kelas manusia ya. Terus di dalam template itu ada wadah kayak ya wadah lah atau ada wadah wadah nama, umur, terus ras gitu. Terus ada method. Nah, method itu perilaku ya perilaku kan perilakunya apa berbicara terus atau apa lari, berenang, jalan gitu. Nah, objeknya itu ya saya gitu. Jadi nanti saya ini pakai template dari manusia itu. Nah, itu kan udah ada tuh wadah namanya, wadah buat umurnya, wadah buat rasnya itu si itu nanti bakal apa ya? Si objek sendiri yang masukin ke dalam eh, template-nya itu gitu loh. Langsung aja di sini. Pertama itu ada kelas. Kelas. Ya tadi apa ya? Manusia, pakai kelas manusia aja. Manusia. Manusia. Nah, ini kita buat dulu template-nya. Kita buat kelasnya dulu. Terus di sini ada yang namanya konstruktor. Nah, konstruktor ini apa ya? Konstruktor ini adalah fungsi atau apa ya? Method lah yang pertama kali dijalanin waktu kelas ini di running gitu. Jadi kalau waktu kelas di running itu konstruktor ini bakal apa ya? Pertama kali kita jalanin gitu. Terus di sini ada ini nih namanya self. Self. Self itu apa? Self itu dia tuh kayak apa ya? Merepresentasikan sebuah objek gitu dan nanti lihat nanti. Nah, di sini karena ini itu dijalanin pertama kali ya di sini saya mau buat yang namanya atribut. Atribut ini agak beda ya, apa? Beda dari variabel biasa gitu. Oh ya saya lupa buat ini dulu. Jangan saya berarti kalau manusia itu ada namanya nama sama umur gitu. Waduh kejauhan. Ya, apa di sana? Tuh, ada yang namanya nah ini kita buat nih. File nama ini untuk membuat variabel ini gini ya. Nama tempat variabel untuk membuat atribut ini. Nah, jadi gini nih. Self ini eh apa ya? Gunanya tuh buat mempresentasikan suatu objek. Jadi kalau dia digabungin nih sama variabel itu jadi namanya atribut.
Nah, kenapa kita perlu pakai atribut? Kenapa sih nggak perlu kenapa sih kita nggak pakai apa ya, nggak pakai variabel biasa aja gitu? Kita kan kita pakai cuman pakai nama gitu. Kenapa harus pakai self gitu? Nah, itu gunanya itu buat apa ya? Dia itu buat biar apa ya? Variabel ini dia itu punya setiap objek itu bisa apa ya? Jadi setiap objek itu nanti kan dia bakal punya variabel sama nih. Tapi nggak mungkin dong kalau nilainya sama, pasti beda-beda. Nah, itulah gunanya atribut ini, lah gunanya self itu. Dia itu buat jadi apa ya? Jadi kayak pembeda gitu loh. Jadi kan saya kan tadi kan ngomongnya self ini kan merepresentasikan suatu objek ya. Nah, itu jadi nanti setiap objek itu variabelnya sama, tapi nilainya itu beda-beda gitu loh. Nah, kalau pakai satu variabel aja, kalau pakai variabel doang, variabel biasa doang kan pasti sama gitu nanti. Nilainya pasti sama, variabel sama, nilai sama. Nah, kalau kita pakai atribut itu variabel yang sama tapi nilainya berbeda untuk setiap objek gitu. Set nama, tempat lagi set dot umur. Nah, ada buat konstruktornya, terus buat metodenya. Saya buat metode di sini, metode apa ya? Metode memperkenalkan diri. Oh, apa ya? Berlari mungkin, berlari ya, berlari. Tuh, misalkan gini aja lah, berlari. Nah, di sini juga pakai self. Jadi untuk di dalam kelas ya, di dalam kelas itu setiap metode yang berhubungan apa ya, yang berhubungan langsung dengan metode itu kita perlu nambahin yang namanya self. Nah, karena self itu tadi kayak yang saya bilang itu merepresentasikan suatu objek gitu. Nah, makanya itu kita perlu self untuk setiap metode yang berhubungan langsung dengan objek gitu. Kan berlari, ini print. Nah, ini apa ya? Oh ya, self. Kita sini pakainya atribut ya, self sama sedang berlari dengan kecepatan 100 km per jam. Wow. Nah, ini adalah sebuah metode ya atau perilaku perilaku yang nanti bisa tambahin ke objek. Nah, sekarang kita buat ya objeknya nih. Kan objek apa ya? Manusia satu. Nah, manusia satu. Manusia satu ini mengambil template dari manusia. Nah, jadi manusia satu ini adalah manusia gitu. Nah, di sini pertama bisa kita kasih ini. Misalkan apa ya? Nama dari manusia. Nama dari manusia satu ini apa ya? Apalah nama saya sendiri. Terus umurnya 19. Setelah kita print manusia satu umur manusia satu nama dulu lah, nama S. Nah, ini nih kelihatan ya. Nah, nah, ini adalah apa?
objeknya. Jadi objek manusia satu udah dikasih nama. Manusia satu itu adalah manusia. Manusia satu itu adalah manusia, dan terus manusia satu ini punya nama ya. Nama manusia satu ini punya nama. Ini namanya itu adalah Naufal. Manusia satu juga punya umur, dan umurnya 19 gitu. Nah, sekarang kita buat ini nih, kita buat dua objek manusia dua manusia, namanya misalkan A lah. Namanya A namanya umur 19 juga. Nah, print manusia dua, terus nama. Nah, ini kalau kita running, nah ini berbeda nih kan ya, Naufal dan A. Padahal kan ini nih, padahal kan dia pakai variabel yang sama tuh, tapi nilainya berbeda. Nah, itulah gunanya atribut, itulah gunanya self ini gitulah. Tuh, jadi dia itu pakai atribut yang sama ya, pakai variabel yang sama tapi nilainya berbeda untuk setiap objeknya gitu. Terus apa nih? Oh ya, ininya ininya metodenya. Kita jalani metodenya. Sini manusia, nah, manusia satu misalkan ya, manusia satu berlari. Nah, kalau kita running, nih, nih ya, nih tadi kan berlari, nih ya, jalan ya, metodenya nih ya. Naufal sedang berlari dengan kecepatan 100 km per jam. Kencang banget. Nih, sesuai sama ininya nih, self nama ya. Nah, jadi manusia satu ini apa ya? Manusia satu ini kan tadi namanya Naufal. Dan Naufal variabel apa? String Naufal ini udah disimpan di manusia dot nama gitu. Manusia dot nama gitu kan. Jadi gini nih. Dari jadi pertama kan manusia manusia itu objek kan ya. Manusia objek, namanya itu adalah, dia punya string di sini namanya Naufal. Dia punya string Naufal di sini. Nah, ini nanti dia bakal masuk ke sini nih. Masuk pertama-tama dia bakal masuk ke sini nih. Apa ya? Parameter. Apapun itu bakal masuk ke variabel ini, nama. Dia pertama masuk ke sini, terus ke nah, terus ini adalah self ini, karena merepresentasikan manusia satu, berarti self ini adalah manusia satu berarti ya. Bisa dianggaplah self ini manusia satu gitu ya. Nah, self ini manusia satu dot nama. Waduh, self ini manusia satu terus dot nama gitu kan ya. Nah, atribut ini dia ngambil nilai dari variabel nama gitu. Variabel nama, nah ini gitu. Terus apa? Cukup cukup segitu aja, OP basic lah ya. Udah punya saya udah punya apa? Udah punya kelas, udah punya konstruktor, udah punya method, objek, udah punya ya. Terus kita ke yang selanjutnya. Apa ini? Inheritance. Sesuai namanya. Jadi ini saya ulangin, saya buat lagi dari awal. Sesuai namanya, inheritance itu apa ya? Pewarisan ya. Inheritance itu pewarisan, sesuai namanya. Pewarisan. Jadi dia itu bakal mewarisi, misalkan kita punya dua kelas nih. Kita punya dua kelas, ada kelas induk yang biasanya dipanggilnya itu super kelas. Terus ada kelas anakannya, namanya biasanya tuh dipanggilnya subkelas. Nah, jadi nanti si subkelas ini
dia bakal mewarisi eh, dia bakal mewarisi kayak misalkan atribut, dia bakal mewarisi method yang ada di super kelasnya gitu loh. Iya, langsung saya contohin aja. Kan kita punya super kelas namanya kelas apa ya? Mungkin jangan manusia lagi lah. Apa ya? Sekarang game mungkin ya. Yang saya suka mainin itu Dota. Kelas berarti Dota itu game MOBA. Kalau game hero berarti ya. Dota itu game MOBA. Saya pakai hero di sini. Kelas hero. Di super kelas ada super kelas namanya hero. Pas dulu lah ya. Nah, terus di sini ada subclass. Namanya hero di Dota itu ada dibagi tiga kategori ya. Oh, saya ambil aja deh. Jadi kelas di sini ada kelas namanya agility. Nah, agility pas. Di sini saya udah punya dua kelas. Tapi ini belum dan tapi si agility ini belum inheritance atau belum mewarisi si kelas hero ini. Dia belum belum menjadi subkelasnya si super kelas hero ini. Gimana caranya? Di samping agility ini kita kasih ada dalam kurung terus hero. Nah, kalau kita kasih ini berarti dia udah mewarisi, dia udah menginheritance, mewarisi sifat-sifat atau perilaku-perilaku dari superclass hero ini. Nah, kita buat aja konstruktornya def init sekali hero. Hero punya namanya name lagi HP. Dan name ada HP. Self buat atributnya dulu. Self name. Self HP. HP. Ya. Di terus kita coba dulu nih, coba kita buat objek dulu lah. Misalkan hero agility di Dota itu apa ya? Yang namanya pendek-pendek aja. Apa ya? Morphling. Morphling. Morphling itu adalah hero agility. Hero agility. Hero. Nah, ini. Jadi di sini Morphling adalah hero agility gitu. Coba ya kita coba saya cek apakah benar Morphling adalah hero agility dan apakah agility itu sudah mewariskan udah inheritance dari hero, udah menginheritance dari hero. Kita lihat di sini print help mungkin ya help morphling yes. Coba di nih oh nih missing one hero ini di mana nih yang lain 9. Waduh, why di sini salahnya ya kok saya lupa ya. Oh
nggak perlu dia nggak. Ini bukan, ini dan masukin apa namanya ya, namanya modeling, morphling. Nah, HP-nya misalkan 1000. Nah, harusnya gini. Nggak perlu agility dot apa agility dalam kurung hero kalau udah di objek ya. Karena udah agility, agility to hero gini. Apa? Aneh-aneh. Nah, coba kita run. Nah, nih kelihatan nih. Nah, nih. Nih, berarti mana ya? Pas agility. Nah, ini nih. Berarti bener ya, si agility ini udah mewariskan sesuatu dari hero. Nah, ini nih. Agility inherited from hero. Nah, berarti bener ya. Ya udah mewariskan sesuatu dari hero gitu. Hmm, ini kayaknya segitu aja lah untuk inheritance, inheritance apa? Inheritance dasar aja, inheritance basic inheritance aja ya kan. Oke, segitu aja. Lanjut sekarang apa lagi nih yang harus di exception handling. Exception handling. Exception handling itu apa ya? Dia itu buat kayak apa ya nanganin error gitu loh. Jadi nanti kalau ada error, kan biasanya kalau ada error, kode itu berhenti di tengah-tengah jalan. Nah, tapi kalau kita pakai exception handling, itu walaupun ada error, itu kodenya bakal tetap jalan. Nah, jadi nanti pas error itu cuman muncul kayak pesan error aja gitu, tapi kodenya tetap jalan. Gitu. Nih, langsung aja gas. Misalkan di sini saya punya yang namanya apa ya? Variabel variabel x dan y. Variabel x ini adalah 7 mungkin ya. Terus variabelnya punya variabel y. Variabel y ini 2. Nah, di sini kalau buat exception itu sebenarnya banyak cara sih. Sebenarnya banyak caranya. Tapi di sini saya mau ngepraktekin pakai yang namanya apa ya? Try and accept. Try and accept. Nah, maksudnya try and accept itu gimana sih? Maksud try and accept itu pertama apa ya? Python ini disuruh nyobain dulu nih kode kita gitu. Itu disuruh nyobain dulu kode kita. Nanti kalau ada error, dia bakal lanjut ke exception-nya gitu. Gini nih langsung aja. Bingung malah jelasin. Try, misalkan apa ya? Hmm, gini nih, misalkan set dengan x bagi y itu. Ya, bagi gini kan ya, bagi slash bagi gini doang kan ya. Ya, lihat, coba aja dulu. Kita print set. Nah, ini. Terus kita buat nih menu exception-nya. Apa? Accept-nya. Nah, di sini. Kita set misalkan print
kalau dijalanin, waduh. Nah, nah, aman nih, nggak muncul error apa-apa nih, ya kan? Karena nggak ada error di sini. Kan tadi kan Python-nya disuruh nyobain dulu nih kode ini nih, disuruh nyobain dulu nih. Ada error nggak? Nggak ada error. Nah, except ini nggak yang except ini nggak jalan. Nah, tapi saya bakal nyoba nih. Ini namanya apa ya? Zero by division kalau nggak salah sih namanya. Saya coba dilihat dulu. Kalau y-nya saya ubah jadi nol, atau salah satu variabel saya ubah nilainya jadi nol, kita lihat. Nah, dia bakal ini nih, dia bakal ke accept-nya nih, bakal nggak langsung ngeeksekusi accept-nya ini nih. Print karena di sini terjadi error ya. Jadi di sini yang dieksekusi accept-nya gitu. Ya, ini kan angka tidak boleh nol gitu kan. Ya, gitu. Sebenarnya banyak cara sih buat ngelakuin exception ini. Kita juga bisa pakai yang namanya rise. Ada tuh namanya rise. Tapi rise ini dipakai kalau memang apa ya? Kalau memang errornya itu benar-benar urgent, benar-benar harus dibenerin gitu loh. Nggak boleh dilanjutin lagi kodenya gitu, yang benar-benar urgent gitu loh. Darurat gitu. Aduh, duh. Nah, coba kita lihat di sini. Coba lihat di sini. Nih, di contohnya, contoh exception ya, misalkan ya. Jangan contoh exception dulu lah. Kita lihat dulu. Jelasin dulu nih inheritance-nya nih. Inheritance-nya. Ya, nah ini di sini inheritance-nya nih. Nah, kalau nah ini kan deskripsi tugas apa tugas yang sekarang ini kan ya revision 6 ini kan ya. Nah, ini disuruh buat yang namanya disuruh nambahin yang namanya inheritance gitu kan. Nah, ini nih. Nah, ini inheritance nih. Ini subclassnya nih. Nah, jadi subclass PM sensor ini dia superclassnya atau kelas induknya. Nah, ini sensor ini. Jadi eh, kalau di sini ya PM sensor ini dia itu mewariskan ini nih, mewariskan atribut data sensor ini. Tuh. Ya, dia mewariskan atribut data sensor ini gitu loh. Nah, sama nggak cuma satu sensor ya, ada tiga di sini nih. Nah, dan semuanya itu mewariskan atributnya, mewariskan atribut dari sensor itu, atribut data sensor gitu kan ya. Itu untuk inheritance, terus apa lagi nih? Oh ya tadi itu, apa namanya? Exception handling. Nah, ini contohnya nih. Nah, tadi saya pengen ngomong nih, rise ya nih kan. Ada nih. Nah, ini kan, oh ini nih. Ini adalah salah satu apa? Ini adalah contoh exception rise. Nah, kita lihat contoh rise gitu. Gimana cara bacanya? Rice. Wah, rice nasi, rice. Rice, rice. Jadi
Jadi ini jika self data sensor ini nggak di dalam range 0 sampai 250 itu bakal nge-raise error gitu, nge-raise exception gitu. Ya, data di luar ambang batas. Nah, di sini kenapa saya pakainya rise? Kenapa di sini saya pakainya rise? Kenapa? Itu karena ya karena menurut saya ini apa ya? Urgent ya. Karena udah datanya itu udah di luar ambang batas. Udah di luar ambang batas itu berarti ada yang nggak bener gitu dan ada yang harus dibenerin gitu loh. Gitu. Ada yang harus dibenerin dan kode ini nggak boleh dilanjut gitu loh. Emang harus dibenerin dulu. Harus bener dulu baru bisa lanjut gitu loh. Di sini juga ada nih exception. Nah, kalau yang di sini eh ini exception buat validasi input aja ya. Jadi dia nggak terlalu urgent. Jadi kalau misalkan pengguna itu nge-input yang formatnya tidak sesuai itu bakal nah ini exception nih bakal ke exception ke apa bakal muncul muncul pesan exceptionnya gitu tapi kodenya tetap berjalan. Nah, kalau saya nggak pakai ini nanti kodenya berhenti di tengah jalan. Waktu ada error ya udah berhenti nge-crash, aplikasinya nge-crash. Tapi dengan adanya ini walaupun usernya salah input tetap ini tetap jalan kodenya nggak crash gitu loh. Nggak cuma di sini tapi di mana ya? Nah, di sini juga ada nih. Nih, print pilihan tidak valid. Nih, jadi kalau misalkan milihnya apa ya nggak di range 1 sampai 4 itu nanti dia bakal munculin pesan ini nih, perintah tidak valid. Nah, tapi kodenya tetap jalan nggak crash. Kalau nggak pakai else ini, kodenya bakal nge-crash. Itu salah input. Ini salah apa sih? Penjelasan implementasi deskripsi tugas. Udah, deskripsi tugas. Penjelasan implementasi dan hasil running program. Oh, ini ya deskripsi tugas dulu mungkin ya. Deskripsi tugas. Jadi sebelumnya kan di lab season 5 itu kita udah mengimplementasikan yang namanya OOP. Kita udah buat kelas, ya kan? Ya udah buat kelas, udah buat konstruktor, atribut, method, terus ada objek gitu kan ya. Ini ada objek, objek gitu. Nah, sekarang di lab season 6 di sini kita perlu apa ya? Kita perlu menambahkan inheritance atau pewarisan. Awalnya kan nggak gini nih awalnya. Nah, ini sekarang udah ditambahin nih inheritance nih kan. Nih, di sini kita pakai inheritance eh ini untuk nambahin method ya. Untuk penambahan method ini nih ya. Dia tuh bakal apa sih namanya? Klasifikasikan pokoknya kayak ngedeteksi tingkat bahaya gitu, ngedeteksi tingkat bahaya dari sesuatu dari data yang kita udah random gitu. Ya, awalnya kan kita di sini cuma ngerandom doang. Ya udah ngerandom doang. Random nampilin hasil apa? Nampilin random ngambilin nilai randomnya gitu kan ya cuma gitu doang. Nah, tapi di sini kita disuruh ngebuat
subkelas, ya, subkelas yang merupakan inheritance dari sensor. Yang superkelasnya itu sensor gitu. Nah, di subkelas subkelas ini, subkelas PM25 sensor ini misalkan ini. Nah, itu di sini ada method. Nah, di sini disuruh bikin namanya method. Methodnya ini untuk dia itu kayak ngecek tingkat bahaya. Itu bakal ngecek tingkat bahaya dari nilai yang kita random gitu. Nah, kalau di sini kan misalkan kalau datanya itu kalau nilainya itu di bawah 15, kalau nilainya itu lebih kecil dari 15,5, 15,6 pasti. Kalau nilainya itu lebih kecil dari 15,6, nah maka dia bakal nge-return nih, dia bakal mengembalikan nilai. Dia bakal nge-return string baik yang nanti akan ditampilkan oleh ini apa file main ini gitu. Ya, ini juga sama aja kalau misalkan lebih kecil dari 55,5 gitu dia bakal sedang, kalau udah lebih dari 55,5, udah lebih dari ini dia bakal berbahaya gitu. Ya sama aja semuanya juga gitu. Yang juga gitu sama aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, nggak cuman inheritance, ada juga exception handling ya, ya ini nih. Tadi, nah ini nih, rise, nah, data di luar ambang batas, ini kan exception handling. Ini nih, nah ini nih, eh, exception handling. Kita nge-implementasiin ini biar kalau si user itu salah input kodenya, dia udah tetap jalan. Error tapi tetap jalan gitu. Jadi kodenya jadi nggak nge-crash, kita nggak perlu mulai kodenya lagi gitu. Tapi beda, tapi beda untuk rise, si rise ini. Rise ini emang harus berhenti dia. Ya, jadi kalau karena ini urgent lah ya, ya kali data di luar ambang batas urgent kan. Pasti ada yang salah nih, pasti harus kodenya harus berhenti dan harus dibenerin saat itu juga. Hasil learning program, oke oke. Alimin aja, nice. Nah ini misalkan ya, saya eh, pertama itu kan masih kosongan ya, masih belum ada apa-apa. Ini kita nambah dulu lokasi yang mau kita tambahin gitu. Misalkan apa ya? Misalkan Metro 16C, alamat alamat sekolah SMP saya dulu. Nah, ini kan lokasi Metro 16C sudah saya tambahkan. Terus gimana nih kalau kita nge-trigger error di sini nih? Misalkan satu, kita nge-trigger error, nggak nggak sesuai nih apa yang kita masukin ini nggak sesuai nggak sesuai format enter. Nah, dia nggak bakal nge-crash, langsung format salah, dia bakal muncul ini nih format salah. Nah, dia nggak nge-crash, dia bakal tetap lanjut, dia cuman dia cuman nampilin pesan pesan kalau ada error, kalau ada kesalahan input. Nah, sekarang coba sih saya coba gimana kalau ini. Nah, terapi. Nah, kalau coba gimana sih kalau nggak pakai ini nih,
Apa jadinya kalau nggak pakai apa jadinya kalau nggak pakai exception nih? Kita bakal lihat nih. Enter. Lah, masih belum. Oh, oh beda 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 salah salah. Sorry sorry sorry. Mana ya? Nah, ini validasi input. Nah, gimana kalau kita nggak pakai ini? Coba coba lokasi. Nah, tuh lihat tuh error. Dia error dan kodenya udah berhenti gitu aja. Kayak crash kodenya gitu. Maka dari itu kita perlu namanya exception handling. Saya lanjutin tadi kan tahu lokasi meter 16 set berhasil ditambahkan. Terus coba sih saya pengen ini nih nge-trigger ini. Apakah lokasi sudah ada? Coba kita trigger meter 16 set. Bentar. Loh, nih ada nih metode sudah ada gitu. Kalau nggak pakai ini, nggak pakai kayak gini, nggak pakai exception tadi udah pasti nge-crash tadi, udah pasti error, nge-crash. Lanjut kodenya gitu. Sekarang apa ya? Oh ya, ngecek, ngecek kualitas udara nih. Ah, dua, dan semua lokasi ya. Oh, bentar. Tuh, tuh di sini muncul ya. Ada berapa sih? Berapa sih nilainya? Nih, nilainya ppm-nya 12 apa 112, 30, 38. Nah, kategorinya apa nih? Berbahaya. Waduh, bahaya. Karbon karbon monoksida aman, masihan. Tingkat kebisingannya rendah nih, ya. Oh ya, saya pengen nge-trigger Raisa nih. Nih, kan di sini nggak normal nih. Kita pakai 400, terus 400 nih ada di luar ambang batas nih berarti nih. Udah ngawur banget. Kita buat lokasi baru, terus kita cek. Nah, langsung nih muncul Raisa nih. Nah, Rise ini value error, data di luar ambang batas. Kalau pakai Rise gini, dia langsung berhenti kodenya, nggak lanjut lagi, udah berhenti gitu aja gitu. Rise ini ya karena di ini Rise ini karena Rise ini dipakai untuk error yang memang bener-bener harus dibenerin gitu, nggak boleh dibiarin. Itu gitu. Saya balikin lagi mana tadi, Ctrl Z aja. Terus ya. Terus apa lagi ya? Except oh ini exceptionnya menunya ini nih. Nah, kalau kalau saya ini apa? Lebih dari nggak masuk range 1 sampai 4, ini saya input 5 misalkan, enter. Tuh, pilihan tidak valid. Ya, kalau nggak ada ini udah pasti error, kodenya nge-crash. Tuh. Ini apa lagi ya? Kayaknya udah itu aja sih. Untuk ininya udah baik sedang berbahaya udah. Apa lagi? Udah ya mungkin ya. Kayaknya udah semua. Jadi sampai sini aja videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.